Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tips, yaitu 7 cara menghindari ghibah. Yang mana ghibah pengertiannya adalah pembicaraan jahat tentang seseorang yang tidak hadir. Pembicaraan itu benar atau tidak penting. Prinsip utamanya adalah kata-kata yang akan menyakiti hati orang yang dibicarakan. Menurut agama Islam, ghibah adalah sebuah dosa. Istilah ghibah mirip dengan gosip dan fitnah ataupun sejenisnya. Adapun 7 cara menghindari ghibah adalah yang pertama, bergaul dengan orang yang baik. Tidak dapat dipungkiri lagi jika nyatanya pergaulan merupakan hal yang dapat membawa dampak besar pada kehidupan sehari-hari kita. Adapun cara yang kedua, jaga lidah. Berhati-hati dalam berbicara merupakan sifat yang harus kita tanamkan sejak kecil. Berhati-hati ketika ingin mengatakan sesuatu, membantu kita dalam menghindari ghibah. Yang ketiga, introspeksi diri. Introspeksi diri merupakan hal yang cukup sulit dilakukan. Ada banyak orang yang dapat memilah-milah kesalahan orang lain. Ini benar dan yang itu salah. Namun terkadang kesalahan sendiri tidak tampak olehnya. Jadi introspeksi diri merupakan hal yang baik, terlebih untuk mencari kejelekan diri sendiri. Karena diri kita memiliki kejelekan, kan itu. Kenapa? Karena kita manusia, kita memiliki kebaikan dan kejelekan, memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kejelekan. Semua manusia memiliki kejelekan maupun kekurangan. Begitu juga sebaliknya, semua manusia juga memiliki kelebihan ataupun kebaikan, kan gitu. Adapun cara yang keempat, ingat kebaikan orang tersebut. Jadi tidak semua orang yang dibicarakan memiliki kelakuan yang buruk sehingga tidak ada satupun ada kebaikan dari dirinya. Setiap orang memiliki kebaikan. Jadi tidak semua orang itu tidak memiliki kebaikan. Walaupun sejelek-jeleknya orang, itu pasti memiliki kebaikan. Adapun cara yang kelima, tips yang kelima, ghibah merupakan hal yang buruk. Dan cara menghindarinya ialah kita melakukan dengan cara mengingatkan diri sendiri jika ghibah merupakan hal yang buruk. Jadi kita ingatkan diri kita dengan apa? Dengan mengingatkan bahwasanya, dengan memahami bahwasanya ghibah itu merupakan hal yang buruk, dan bisa menghilangkan amal kebaikan, gitu. Banyak orang sekarang tidak sadar dia sibuk menggosip. Sekalipun gosip itu benar, tetap dia berdosa. Dia keasikan sibuk menggosip orang, padahal dia terakhir sibuk mengkritik orang, tetapi dirinya sendiri pun tak terkritiknya. Dia sibuk membahas kekurangan orang. Menurut saya orang-orang ini dia begini, padahal dia nggak tahu dia juga memiliki kekurangan. Nah, itu yang tidak dipahami. Banyak orang sekarang ini mengkritiknya jago, nggak tanggung, 1000% jago kritik, tapi dirinya pun tak terkritiknya. Dia tak pernah introspeksi diri. Dia merasa dirinya lebih baik dari orang. Artinya dia merasa hebat. Adapun cara yang keenam, banyak berpikir positif. Berpikir positif menyelamatkan kita dari pikiran-pikiran buruk yang merusak. Berpikir positif tentu lebih baik
ya, dan pastinya memberi pengaruh yang baik pula pada kehidupan kita. Jadi berpikiran positif ini ya memberikan dampak baik bagi kehidupan kita. Ya, bagaimana kalau pikiran negatif terus muncul? Saya sudah berusaha menghilangkannya ya dengan banyak melakukan hal positif seperti menonton hal yang kita sukai seperti kata-kata motivasi, kemudian menonton tayang-tayangan yang berbentuk motivasi, yang berbentuk nilai positif, kemudian menghibur diri ya, dengan hal yang kita sukai, selama itu dalam batas yang wajar gitu. Jangan kelewatan gitu. Nanti dihibur diri dengan hal negatif, itu yang berbahaya itu sama aja terlibat juga dalam dosa kan gitu. Maksudnya dengan hal-hal positif, mendengarkan nasihat, itulah salah satunya ya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir ya, dari 7 tips ini ya, dari 7 tips ini yang terakhir, saling mengingatkan gitu. Kita tidak perlu merasa sungkan ataupun ragu untuk mengingatkan terhadap sesama ya, karena kita manusia ini seharusnya saling mengingatkan kan gitu, karena setiap orang tidak akan selamanya berada pada jalur yang betul, pada jalur yang benar. Karena itu diperlukan saling mengingatkan kan? Bukan menjatuhkan. Sekarang ini terbalik, orang mengingatkan, terbalik orang sekarang menasihati. Masa dinasihati ya depan orang banyak? Itu memalukan namanya, itu mempermalukan, bukan menasihati ya. Kita nasihati, misalnya kita dinasihati orang di depan podium yang begitu ramai iya, sebenarnya orang itu sebenarnya dia itu bukan menasihati, tapi menjatuhkan kita, itu mempermalukan kita itu. Kalau kita memiliki teman melakukan kesalahan, ya ajak dia berbicara face to face kan gitu, one by one, berbicara satu lawan satu, maupun berbicara sesama teman-teman dekat kan itu, saling mengingatkan di situ. Jangan di depan halayak ramai, di umum. Itu bukan malah mendapat hal positif, malah hal negatif. Malah dia merasa sakit hati, dia merasa dipermalukan kan gitu. Yang terpenting itu ya, yang ketujuh tadi saling mengingatkan gitu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan ataupun yang dapat saya paparkan. Semoga bisa memberikan pengetahuan maupun wawasan kepada kita sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga kita terhindar dari yang namanya ghibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.